subscribe channel ini ya. Nyalakan notifikasinya sehingga saat aku update para sahabat mendapatkan informasinya. Kita akan langsung mulai pembacaannya. Judulnya adalah hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Kita akan mulai baca sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri. Fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Kita akan lihat sama-sama. Aku akan mulai dari satu buah kartu, kita akan lihat sama-sama. Ini cerita tentang Venus ya, cerita tentang kartu Empress. Ini cerita tentang disayangi, menyayangi, cerita tentang cinta. Untuk kamu yang single, saat kartu Empress muncul adalah sebuah simbol bahwa ada pertemuan. Atau mungkin ada kebersamaan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, di mana sosok ini adalah orang yang bisa membuat kamu merasa disayangi, bisa membuat kamu merasa dimengerti. Mungkin gak langsung dalam bentuk hubungan romantis, tapi kamu mulai menemukan seseorang yang membuat kamu merasa tertarik, merasa dipahami atau merasa dimengerti, atau mungkin membuat kamu tertarik sama dia untuk ingin memahami dia, menyayangi dia, mengerti dia. Ini cerita tentang hal-hal yang berkaitan tentang cinta ya. Kemudian untuk kamu yang udah berpasangan, baik kamu udah menikah atau masih pacaran, saat kartu Empress muncul ini adalah cerita tentang dimana satu sama lain. Ini akan banyak momen-momen dimana kamu merasa saling disayangi dan saling mengerti dengan dia. Untuk kamu yang mungkin masih dalam tahap PDKT-an, ini juga kartu positif, berarti dalam waktu dekat, apa yang mungkin kamu lakukan, pendekatan yang mungkin kamu lakukan ini akan mendapatkan hasil atau hal yang positif ya. Karena ini terkait dengan cerita cinta. Kita akan lanjutkan. Hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Nanti kita akan eksplor masing-masing ya. Ini cerita tentang transformasi atau perubahan ya. Saat kartu Death muncul, ini suatu perubahan besar akan terjadi. Perubahan yang terjadi sifatnya bukan hal-hal sepele atau kecil. Tapi ini hal yang sifatnya ekstrim atau besar. Berarti dalam waktu dekat akan terjadi sebuah perubahan besar dalam kehidupan kamu. Entah itu dalam percintaan, entah itu dalam pekerjaan. Suatu momen besar, suatu gelombang besar ini akan terjadi. Contoh, kamu berada di sebuah hubungan yang udah lama, stuck atau jalan di tempat. Perubahan besar terjadi, bisa jadi hubungan kamu ke arah lebih baik, atau mungkin malah hubungan kamu berakhir. Tapi yang pasti akan ada sebuah perubahan besar yang terjadi terhadap situasi yang kamu sedang alami. Begitu juga jika kita kaitkan dengan pekerjaan ya. Akan ada suatu gelombang besar, oleh karena itu bersiaplah. Gunakan gelombang ini untuk menuju ke arah yang positif, bukan terhanyut oleh gelombang ini dan akhirnya ya membuat perubahannya jadi buruk. Berada di tangan kamu, tapi yang pasti akan ada perubahan besar, jadi kamu harus bersiap, baik itu mulai dari relasi sampai pekerjaan kamu dan hubungan-hubungan kamu juga ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Queen of Wands ya. Kartu Queen of Wands ini sebenarnya sebuah cerita tentang ada hal-hal yang gak nyaman dalam kehidupan ini yang ya dalam waktu dekat ini masih belum bisa berubah. Untuk kamu mungkin yang berada di hubungan yang toksik, hubungan yang gak nyaman, hubungan yang didominasi, hubungan yang melelahkan, baik oleh pasangan kamu, keluarga pasangan, lingkungan, tempat kerja. Dalam waktu dekat situasi ini akan masih berlanjut dan ini masih gak nyaman atau gak enak buat kamu. Oleh karena itu saat kartu ini muncul ya kamu memang diingatkan untuk belajar bersabar dan menerima. Ada hal-hal yang kita bisa rubah ya, maka rubahlah itu. Tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah memang. Belajarlah untuk menerima hal-hal yang seperti ini ya. Dan ini masih bukan cerita enak, nanti kita akan explore juga. Kita akan lanjutkan. Ada cerita 8 cup ya. Di sini tadi ada cerita bertemu cinta, di sini ada cerita perpisahan. Saturnus berada di Pisces. Saturnus bawa limitation, bawa pembatasan. Pisces ini hal-hal yang berkaitan dengan internal, hal yang ada di dalam diri ya. Saat Saturnus berada di Pisces, cerita dari 8 cup. Ini cerita tentang perpisahan, meninggalkan. Bisa jadi ada suatu perpisahan dengan orang dekat, dengan pasangan, atau mungkin ini adalah suatu perpisahan yang mungkin kamu pilih untuk kamu lakukan. Dalam artian mungkin ada hubungan gak nyaman, udah lama sekali terjebak di situasi gak enak, ada gelombangnya, ada kesempatan. Sudah terlalu lelah berada di situasi gak enak dan akhirnya kamu memutuskan pisah. Nah ini ada cerita juga ya. Di bulan ini, di waktu dekat ini, ada cerita tentang perpisahan. Tidak wajib tentang sebuah relasi romantis. Bisa juga perpisahan dengan sahabat, teman,
atau mungkin dengan pekerjaan kamu. Tapi yang pasti cerita tentang perpisahan ini juga akan terjadi dalam waktu dekat. Nanti kita akan explore lagi, kita ambil satu kartu lagi ya. Di sini ada kartu Queen of Swords. Ini kartu positif tentang ke depan, bahwa ke depan akan banyak hal-hal yang dulunya menyakitkan buat kamu, tapi ke depan nanti kamu bisa break polanya dan bisa banyak hal-hal positif yang bisa nantinya kamu lakukan ke depan. Sehingga cerita-cerita lama yang menyedihkan, yang menyakitkan ini nggak terulang lagi. Di kartu paling kanan, kita akan eksplorasi dari kartu paling kiri. Baik untuk kamu yang single ataupun yang udah berpasangan, atau yang lagi PDKT-an, kita lihat the Fool. Dalam waktu dekat ada memang pertemuan yang menyenangkan, ada suatu cerita di mana bisa jadi ada pertemuan dengan jodoh atau orang yang membuat kamu jatuh cinta atau orang yang membuat kamu ingin mencintai dia. Oleh karena itu, saat kita eksplorasi ada kartu The Fool muncul, belajar lebih menikmati bagaimana cara hal ini bisa terwujud, lebih menikmati keseharian kamu, lebih menikmati hidup kamu, keluar dari pattern atau dari pola yang biasanya. Jika mungkin ya kegiatan kamu dalam satu hari adalah A, B, C, dan D, buatlah kegiatan lain, buatlah kegiatan Z, buatlah kegiatan G, suatu hal yang berbeda daripada kebiasaan rutin kamu. Belajar lebih berani, lebih nekat, dan lebih menikmati hidup kamu sehari-hari. Ini akan memperbesar peluang kamu menemukan seseorang yang mencintai kamu. Namun untuk kamu yang udah berpasangan, lebih menikmati hiduplah kalian, karena dengan begitu banyak momen-momen menyenangkan yang akan kalian bangun bersama ya. Keluar dari rutinitas buat sesuatu yang seru ya. Kita akan eksplorasi kartu yang kedua ya. Ada cerita tentang 3 pentakel perubahan. Perubahan di atas tadi di cerita Death, di bawah ada cerita 3 pentakel tentang pembuktian saat Mars berada di Capricorn. Kadangkala saat kamu berusaha untuk menunjukkan bahwa ini hal terbaik yang bisa aku lakukan dan itu selalu membuat kamu merasa lelah atau melelahkan. Apalagi saat kamu mencoba untuk membuktikan bahwa kamu punya seseorang yang bisa kamu percaya, tapi bolak-balik ternyata dia memang nggak bisa dipercaya. Kartu 3 pentakel ini cerita tentang pembuktian. Namun di sini di atas ada kartu Death, yaitu perubahan. Untuk hal-hal yang kamu udah memang berusaha buktikan dan memang nggak bisa terbukti, belajarlah menerima bahwa ya memang itu nggak bisa dibuktikan. Tapi untuk hal-hal yang memang kamu bisa buktikan dan itu memang terbukti baik, ya belajarlah menerima bahwa dia sudah berubah. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu berada di sebuah pekerjaan yang kamu udah jelas kerjanya luar biasa, tapi hasilnya nggak seimbang, kamu berusaha membuktikan mungkin nanti aku akan dibayar baik. Tapi sampai sekarang pun ya harapan kamu nggak terwujud. Jika memang seperti itu, belajar melepaskan bahwa ini mungkin memang bukan pekerjaan terbaik untuk aku. Begitupun di sebuah hubungan, sudah mencoba berulang kali, berusaha untuk belajar menerima dia, berusaha untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi ternyata ya yang terjadi jauh dari apa yang kita berusaha lakukan ya. Belajar menerima mungkin memang ini nggak bisa diperbaiki, tentang sebuah penerimaan dan siap akan perubahan ya. Kemudian kita eksplorasi kartu Queen of Wands-nya. Di sini ada kartu The Moon. Mungkin ada beberapa hal yang menyakitkan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, di mana mungkin ada pihak-pihak yang mendominasi dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cerita di kartu Queen of Wands adalah cerita sosok Queen di mana harus menerima sebuah situasi yang dia nggak nyaman, dia nggak suka, tapi dia belajar terima sakitnya. Dan ternyata penerimaan akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu bisa sangat membantu perkembangan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih aware, lebih terbuka. Mungkin orang melihat itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, atau menerima sesuatu yang kelihatan gak enak itu mungkin orang lihat sebagai sesuatu yang membodohi diri sendiri. Tapi di sisi yang lain, perkembangan jiwa kamu berkembang, kamu jadi lebih kuat, kamu jadi lebih aware sama diri kamu. Ada suatu perubahan yang terjadi internal di dalam diri kamu yang orang lain gak lihat, hanya kamu yang lihat bahwa ternyata jiwa kamu makin kuat. Jadi dalam waktu dekat ini jika ada hal-hal yang masih gak enak dan memang hanya bisa diterima, belajarlah menerima. Dengan begitu perkembangan kepribadi juga baik. Jika memang itu bisa dirubah, silahkan buat perubahan ya. Kita akan eksplorasi 8 cup-nya. Di sini ada sebuah cerita tentang King of Wands. Jika ini adalah sebuah perpisahan yang terkait dengan orang yang kamu sayangi, bisa saja perpisahan ini disebabkan oleh pihak-pihak yang kurang mendukung hubungan kalian. Bisa juga perpisahan ini disebabkan oleh hadirnya pihak lain yang memberikan otoritas lebih besar untuk hubungan kalian sehingga hubungan kalian harus pisah. Jika ini adalah perpisahan tentang hubungan yang romantis. Namun jika ini adalah perpisahan tentang dunia pekerjaan, berarti ada keputusan-keputusan dari pihak yang lebih tinggi daripada kamu yang memiliki otoritas di pekerjaan kamu, sehingga mau nggak mau mungkin ada pekerjaan yang harus kamu lepaskan atau yang harus kamu tinggalkan. Atau mungkin menyebabkan kamu harus ganti pekerjaan baru. Kita akan eksplorasi lagi.
Dan ini benar-benar bukan cerita yang nyaman ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan orang dekat karena disebabkan oleh orang lain. Ini memang gak enak, membuat kamu cukup terbeban secara pikiran. Namun di sisi yang lain percayalah, selama kamu bukan memang melakukan hal yang buruk dan akhirnya kamu kehilangan hubungan, misal contoh kamu punya hubungan, kamu selingkuh, akhirnya dia memutuskan untuk pisah sama kamu, disarankan oleh lingkungannya untuk pisah, ya itu berarti kesalahan di kamu. Tapi jika memang perpisahan ini bukan karena kesalahan kamu udah lakukan yang terbaik, tapi akhirnya berpisah karena ada yang ngomporin atau ada pihak-pihak yang kurang setuju, percayalah bahwa ke depan nanti apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Hal-hal positif yang kamu lakukan ini akan dapat hasil yang baik. Begitu juga jika di bidang pekerjaan ya. Jika memang kamu harus dipindahkan tugas atau mungkin kamu harus kehilangan pekerjaan yang disebabkan oleh orang lain yang mungkin punya niat kurang baik sama kamu, atau keputusan atasan yang mungkin memang menyebabkan kamu harus kehilangan posisi atau pekerjaan, di awal mungkin akan jadi beban, tapi percayalah karena kehilangan ini akan bawa hasil yang baik atau positif bagi kamu. Di kartu bawah, kartu 9 pentakel ya, saat Venus berada di Virgo, mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu tabur. Kalau kamu taburnya baik, biarpun kejadian beruntun gak baik, kamu responnya baik, ini kamu akan dapat kebaikan ke depan. Tapi kalau di atas ini, kamu responnya gak baik, ya ke depan nanti kamu juga akan dapat tambah tidak baik lagi. Jadi, apapun yang terjadi, jika dalam waktu dekat ada sebuah kehilangan, mulai dari pekerjaan, hubungan, ataupun mungkin orang dekat, responlah dengan baik, bersikaplah dengan bijak, karena kehilangan ini untuk sebuah kebaikan kemudian hari ya. Kita akan lihat untuk kartu Queen of Swords-nya, akan eksplorasi. Di sini ada cerita 4 pedang ya. Kedepan nanti ada cerita-cerita baik di mana rasa sakit yang lama tidak akan terulang, di mana di sini diperkuat ada kartu 4 pedang saat Jupiter berada di Libra. Sudah waktunya membawa keadilan bagi diri. Untuk para sahabat di mana dulu seringkali kamu sibuk melakukan yang orang lain ingin kamu lakukan, kamu sibuk bahagiain teman-teman kamu, lingkungan kamu, keluarga kamu, orang sekeliling kamu, pasangan kamu, nah maka ke depan akan ada waktu di mana kamu memiliki kesempatan untuk bahagiain diri kamu sendiri. Saat momen ini muncul, kesempatan ini muncul, ambil kesempatan ini. Jangan ragu untuk menghargai dan menyayangi dirimu sendiri. Karena diri kamu, perasaan kamu cuma punya kamu aja. Kalau nggak kamu yang mulai peduli pada diri dan perasaan kamu, maka belum tentu akan ada orang yang akan memperdulikan itu lebih daripada kamu sendiri. Jadi ini masanya kamu mulai punya waktu untuk diri kamu sendiri ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini tentang hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.